Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'ul jarihi. Wudu'ul jarihi utawi iki iku wudune wong kang kena tatu. Wudune wong kang kena tatu. Man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge kana kang ana sapa man fi badanihi ing dalam badane man utawa wong apa jarahun tatu yadurruhu kang ambahayani kene ambebayani ing man atau ing wong apa alma banyu yajibu mongko wajib ngalehi ing atase man apa ghuslul a'dha'i mbasuh pira-pira anggota. Mbasuh pira-pira anggota as-sahihati kang waras. Wa tayammumu lan tayammum badala ghuslil udwi halih dadi gantine mbasuh anggota al-jarihi kang tatu. Al-jarihi kang tatu. Pada kali ini menerangkan tentang wudhunya orang yang sedang atau kondisi badannya terkena atau badannya ada luka, terkena luka. Barang siapa apabila badannya terkena luka yang di situ yaduruhul ma'u, yang tidak boleh atau yang tidak, ini aturannya sesuai dengan anjuran dokter, atau yang sangat bahaya apabila terkena air. Itu menurut dokter itu luka ini tidak boleh terkena air. Itu keterangan dari dokter dasarnya. Apabila badannya ada luka dan tidak boleh terkena air atau bahaya apabila terkena air, maka wajib baginya, bagi yang wudhu tadi, orang yang wudhu tadi, membasuh anggota wudhu yang tidak terkena luka atau yang sehat. Kemudian watayamumu, setelah selesai wudhu, melakukan tayamum. Tayamum itu sebagai ganti membasuh anggota yang terkena luka tadi. Jadi intinya ketika wudhu, dia yang dibasuh dengan air anggota yang sehat, kemudian yang luka tadi kan otomatis tidak terkena air, tidak dibasuh. Lah sebagai gantinya itu menggunakan tayamum, dengan cara tayamum. Jadi dia melakukan dua hal. Yang pertama wudhu dengan air, yang kedua sesuci dengan tayamum. Yang kedua, idza kanal jarihu fi udwin min a'dha'i tayamum. Idza kana tatskalane ana apa al jarahu tatu on fi udwin ing dalam anggota
min a'dha'i tayamumi saking pira-pira anggotane tayamum. Khobarnya karena di kasih di sini aja. Ila karena tatkala ana apa al jurhu satu ana iku fi udwin ing dalem anggota min a'dha'i tayamumi saking pira-pira anggotane tayamum, yajibu mongko wajib apa takmimuhu ngeratane udwin biturabi kelawan lebu. Wa idza kana lan tatkalane ana apa turabu lebu ana iku ya turuhu ambebayani apa lebu ing ngutwan yak tasiru mongko ngringkes sapa wong ngala khosli salimi ing atase masuk anggota kang waras, ing atase masuk anggota kang waras. Wajib bulan wajib ngalahi ing atase wong apa ing adatu sholati baleni sholat ba'dal bur'i ing dalam sause waras atau sehat. Terus kemudian yang kedua, tadi yang pertama wudu menggunakan air, kemudian yang dibasuh anggota yang sehat, dan anggota yang luka itu diganti dengan tayamum. Terus kemudian yang kedua, apabila lukanya tadi berada pada anggota yang harus dibasuh ketika wudu, berarti yang luka itu anggota wudu, cara istilahnya seperti itu, anggota wudu. Bukan anggota tayamum, bukan wudu. Anggota tayamum min atau tayamum berarti tangan atau muka, wajah atau tangan. Jadi yang luka itu wajah atau tangan. Itu bagaimana? Ya maka wajib takmimuhu biturab. Maka wajib anggota itu tadi diusap secara merata dengan debu, berarti langsung saja anggota itu tadi dibasuh dengan diusap dengan debu. Wa idza kana turab, apabila debu itu juga berbahaya bagi luka itu tadi, maka cukup yaktasiru ala khosli salim, maka cukup mengusap membasuh anggota yang sehat saja, yang selamat, tidak luka. Jadi ya nggak usah tayamum. Tapi wajib ngalai ing adatu sholah, wajib mengulang sholat apabila sudah sehat. Apabila sudah sehat, ya harus gimana lagi? Harus jadi ganti dengan tayamum. Yang luka tadi ya kebetulan yang luka itu tadi tepat berada di anggota yang harus diusap ketika tayamum, sehingga tidak memungkinkan untuk tayamum. Jadi istilahnya sesucinya orang tersebut tidak lengkap lah, tidak memenuhi syarat, karena ya darurat. Ya nggak apa-apa, boleh, tapi dengan catatan setelah sehat orang tadi harus mengulang sholatnya. Setelah sehat, kalau nggak sehat tetap ya nggak apa-apa, terus itu seperti itu. Al-jabiratu utawi iki ku nerangake blebet atau pembalut luka, atau luka yang dibalut, diperban. Wajib apa al-mashu ngusap ngalal jabirati ing atase blebet atau perban bilmai kelawan banyu. Idza kana tatskalane ana
idza kana tatkalane ana apa ghuslul udwi mbasuh anggota ana iku doron bayani utawa melarati bihi kelawan jabirah wajib lan wajib apa atayamum mutayamum badala ghuslul udwi halih dadi gantine basuh anggota almaridi kang loro. Ini bedanya dengan yang atas tadi. Yang atas tadi lukanya tidak diperban, kalau yang ini diperban. Kalau lukanya tadi diperban bagaimana? Maka wajib luka yang diperban tadi cukup diusap atau diusap perbannya dengan air. Apabila kalau dibasuh itu membahayakan bagi luka tersebut. Ya, secara otomatis kalau luka itu diperban, ya sangat berbahaya apabila dibasuh terkena air, sangat bahaya. Maka kesimpulannya ya kalau diperban ya diusap dengan air gitu aja. Kemudian wajib tayamum, ditambah sesucinya tadi ditambah dengan tayamum sebagai ganti membasuh anggota yang sakit tadi. Nah, terus apabila yang diperban tadi tangan atau muka, ya seperti tadi, karena tidak memungkinkan tayamum, ya mengganti sholat setelah sehat atau setelah sembuh lukanya tadi. Dimaul mar'ati tawiki ku nerangake pira-pira getihe wong wadon. Ini menerangkan tentang darah-darahnya perempuan, darah-darah yang ada atau yang dialami oleh perempuan. Al haidu haid. Yang pertama haid. Huwa hiya haid iku damun getih ya khruju kang metu apa dam metu min a'lar rahimi saking dhuwure rahim atau telanaan. Fi awqatin dalam pira-pira waktu makhsusatin kang tertamtu. Ala sabili sihati ngatasi dalan sehat atau waras. Wa waqtuhu ta waktune haid iku min bulughil ungsa saking tumekane bocah wadon tumeka asinina ing umur 9 taun. Wa qaluhu ta luweh utahe sithik-sithik haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sawengi. Wa aktsaruhu ta'il akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Apane yauman dinane wa ghalibu ta'i kapra-kapra haid iku sitatun 6 au sab'atu ayyamin utawa 7 pira-pira dina. Bila ya liha kelawan wengine ayam. Wa aqallu muddatat tuhri utawi sithike mangsane suci iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Baina damai haidin ing dalem antarane getih lorone haid. Baina damai haidin ing dalem antarane getih lorone haid. Yang pertama haid yang paling umum dialami oleh perempuan yaitu haid, pasti itu. Haid adalah darah yang keluar dari rahim bagian atas, min ala rahim bagian atas dari rahim itu aja.
Waktunya kapan? Waktunya tertamtu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Waktunya tadi keluarnya darah tadi pada waktu-waktu tertentu, dalam kondisi sehat. Kemudian waktunya mulainya itu mulai dari perempuan tadi berumur 9 tahun. Mulai umur 9 tahun. Itu dari segi umur. Kemudian masanya wa aqallu yaumun wa lailatun. Paling sedikit lamanya haid itu tadi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling sedikit. Banyaknya atau kebanyakan atau umumnya yaitu 15 hari. Paling banyak wa aktsaruhu 15. Paling banyak atau maksimal itu 15 hari. Wa ghalibu pada umumnya kebanyakan yaitu 6 atau 7 hari. Bila yaliha 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, itu paling banyak dialami. Terus wa aqallu muddata tuhri itu tadi haidnya. Kemudian kalau paling sedikit sucinya, kalau sucinya itu paling sedikit berapa hari, yaitu 15 hari. 15 hari berarti diambil dari paling banyak atau maksimal dari haid tadi. Itu turahannya itu berarti masa paling sedikitnya suci. Yauman 15 hari. Baina dami haidin, di antara 2 darah haid, yaitu di haid yang pertama dan yang kedua maksudnya. Kan itu rutin, haid itu rutin tiap bulan. Maka ada istilah datang bulanan. Setiap bulan hadir. Entah itu yang paling sedikit atau yang paling banyak atau yang paling umum, itu ya tergantung. An-nifasu tadi yang pertama darah yang ada pada perempuan atau yang dialami perempuan haid. Kemudian yang kedua adalah nifas. An-nifasu ta nifas huwa ya nifas iku damun getih yakhruju kang metu apa dam ngakibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi mana nglahirake. Wa aqalhu ta sithik-sithike nifas iku lahdzatun sak kecrutan. Wa aktsaruhu ta akeh-akeh nifas iku situna swida apane yauman dinane. Wa ghalibu ta kapra-kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa malan barang naqasa kang kurang apa mah ngan aqali haidi saking sithik-sithike haid. Wa malan barang naqasa kang kurang apa mah ngan aqali haidi saking sithik-sithike haid. Au zada utawa tambah apa mah ngala aktsaril haidi ing atase akeh haid. Fahuwa mongko utahe mah naqasa auzada iku istikhadatun, aran getih istikhadah. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan, setelah bayi keluar, nah itu mulai keluar darah haid, bukan darah nifas. Dari situ terus paling sedikit yaitu 1 sak kecerutan
sak kecrotan gitu aja. Paling banyak wa aktsaru situna yauman, 60 hari itu paling banyak keluar terus 60 hari. Terus umumnya, pada umumnya wa ghalibuhu, kebanyakan yang dialami oleh perempuan yaitu 40 hari. 40 hari itu paling umum. Terus wa mana kosongan aqali haid wa auzatangan aktsari haid fa wa istighadun. Ini titik, ini terkait nifas sudah sampai di sini, dan ini menerangkan tentang istighadah. Darah istighadah itu apa? Yaitu mana kosongan aqali haid wa auzatangan aktsari haid. Darah yang keluar yang keluar yang masanya kurang dari 24 jam. Berarti dengan aqallul haid, paling sedikit haid kan keluarnya itu 24 jam atau sehari semalam. Apabila kurang dari itu maka dikatakan darah istighadah. Maksudnya seperti itu. Auzata ala akhir haid, paling banyak maksimal haid itu kan 15 hari. Apabila lebih dari itu auzada, maka kelebihannya itu dinamakan darah istighadah. Maksudnya seperti itu. Kan banyak terjadi. Udah 15 hari kok masih keluar darah terus, berarti yang lewat 15 hari itu namanya darah istighadah. Al muharramatu bil hadatsain. Allah a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang kita pelajari atau yang kita kaji bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.